Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu bakal membahas tentang sistem pernapasan pada manusia untuk kelas 8. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang sistem pernapasan pada manusia ini. Yang pertama itu ini merupakan bagian-bagian dari organ sistem pernapasan pada manusia. Ada hidung, faring, laring, tenggorokan, dan ada paru-paru. Nah, yang pertama itu ada hidung. Nah, hidung ini merupakan bagian tubuh yang bisa kita pegang ya. Hidung ini berfungsi untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan berperan sebagai resonansi udara. Nah, di hidung itu ada bagian-bagiannya lagi, ada tulang hidung, ada serabut saraf ke otak, ada serabut saraf pembau atau olfaktori, ada silia saraf pembau, dan ada lendir. Yang kedua ada faring. Nah, faring atau teka ini merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Di sini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis atau anak tekak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Nah, fungsinya sebagai jalan bagi udara dan makanan. Nah, ini ya bisa dilihat, ini ada faring, terus ada di sini ada katupnya. Ini faring. Ya, bisa dilihat di gambarnya. Yang selanjutnya ada laring. Nah, laring ini sama seperti faring, merupakan saluran pernapasan. Nah, laring ini merupakan pangkal tenggorokan. Nah, ini pangkal tenggorokan. Di sini itu terdapat celah sama kayak faring tadi menuju batang tenggorokan atau biasa disebut dengan trakea atau glotis. Nah, di dalamnya ini terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Nah, ketika kita menelan makanan, maka laring akan ditutup oleh katup tulang rawan yang disebut dengan epiglotis tadi ya. Sebelumnya di faring juga ada. Nah, kenapa ditutup ketika kita makan saluran laringnya itu agar makanan yang masuk ke dalam tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi ketika kita makan saluran atau katupnya itu ditutup. Nah, biar makanannya itu nggak masuk ke saluran pernafasan. Nah, biasanya kalau katupnya kebuka, nah nanti kita biasanya tersedak. Nah, itu karena katupnya kebuka. Jadi saluran pernapasan kemasukan makanan gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada trakea. Nah, trakea ini merupakan pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Nah, trakea ini terletak di leher depan kerongkongan yang memiliki panjang 11-12 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm. Berfungsi untuk menolak benda-benda asing yang masuk ke saluran-saluran pernapasan, merangsang bersin dan batuk. Ini bisa dilihat trakea yang panjangnya 11-12 cm. Yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus ini sebenarnya sama dengan trakea, hanya saja dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan dengan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih sering terkena penyakit. Nah, ini bisa dilihat, ini ada bronkus kanan sama ada bronkus kiri. Oke, ini adalah trakea yang tadi dibahas. Nah, yang keenam itu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan tadi cabang dari bronkus. Nah, saluran ini lebih halus dan dindingnya tipis. Bronkiolus ini
ada kiri dan ada kanan. Nah, di sebelah kirinya itu berjumlah 2. Sedangkan bronkus yang sebelah kanan ini kanan ya. Kanan. Kalau kita kiri, kalau di gambar ini sebelah kanan. Bronkus kanan itu ada 3, berjumlah 3. Nah, kalau yang sebelah kiri ini berjumlah 2, bronchiolusnya berjumlah 2. Kalau yang bronkus kanan itu berjumlah 3. Nah, yang ketujuh ada alveolus. Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang memiliki dinding tipis, selapis sel, lembab, dan terletak dengan kapiler darah. Di bagian ini terjadi pertukaran gas ke seluruh tubuh. Nah, di dalam paru-paru ini, alveolus itu memiliki banyak, yaitu sekitar 300 juta buah. Nah, ini alveolinya, terus ada kapiler darahnya juga. Ini bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini alveoli. Ini ada kapileritas. Nah, tadi kapiler darah. Ya, ini melekat di kapiler darah. Yang terakhir itu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Nah, terdapat 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Nah, ini lobus atau gelambirnya yang bisa dilihat. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia hari ini dan selalu tersenyum. Terima kasih.